Dengan produk jangka panjang menggunakan metode GPV atau Gross Premium Valuation. Sebenarnya cara GPV ini sebenarnya simpel sih, ini hanya mendiskonto atau mempresent value ya atas proyeksi cash flow, atas future cash flow suatu produk. Ya, cash flow itu adalah cash out ya, cash outgo, pengeluaran dikurangi cash inflow atau penerimaan ya. Nah, apa aja sih cash flow yang berpengaruh atas suatu produk? Nah, itu tergantung dari ada di sini bisa dilihat di yang merah ya, di kotak merah. Pengeluaran atau cash outgo ini apa saja komponen pengeluaran atas suatu produk itu? Pastinya manfaat asuransi. Karena itu merupakan suatu biaya kan, biaya yang dikeluarkan untuk membayarkan manfaat asuransi. Kemudian ada biaya pemasaran, kemudian ada biaya penerbitan polis atau akuisisi expense, kemudian biaya perawatan polis atau maintenance expense. Ya, biaya pemasaran saya tambahin lagi, biaya pemasaran ini umumnya ini biaya komisi ya, pada umumnya ya, biaya komisi yang dibayarkan ke sales atau biaya komisi yang diberikan ke bank kalau kita produknya distribusi channelnya itu bank assurance, itu ada fee based income yang kita bayarkan ke bank. Kemudian untuk biaya sales selain komisi ada juga biaya overriding ya, semua manfaat-manfaat variable commission yang dibayarkan ke sales itu semua ada di biaya pemasaran. Kemudian pajak. Oke, manfaat asuransi itu sebenarnya tergantung dari desain produknya. Ada yang memberikan manfaat asuransi kematian, ya berarti ya uang pertanggungan atas kematian tersebut. Ada yang produk asuransi yang memberikan manfaat endowment, artinya living benefit, ya akan manfaatnya ya berupa living benefitnya. Jadi tergantung dari desain produknya. Oke, itu adalah komponen-komponen cash outgo atau pengeluaran. Sedangkan penerimaan itu pastinya premi. Perusahaan asuransi kan menerima premi sebagai bagian dari pendapatan. Ya. Kemudian pendapatan lain jika ada. Ya. Ini umumnya sih pendapatan lain ini biasanya untuk produk-produk unit link biasanya. Ya, diskonto itu sebenarnya terminologi yang digunakan untuk menghitung nilai kini atau present value, gitu ya. Sehingga cadangan dihitung dari present value semua arus pengeluaran dikurangi present value semua arus penerimaan. Cash out dikurang cash in, jadi gitu ya. Atau present value manfaat, biaya-biaya, gitu ya, dikurangi present value premi, ya. Nah, pada perhitungan GPV dapat terjadi hasilnya positif atau hasilnya negatif. Itu bisa saja terjadi. Ya, bisa mengenerate hasil GPV yang positif atau mengenerate hasil GPV-nya negatif. Nah, apa artinya? Artinya bisa dilihat di situ. Kalau positif artinya manfaat asuransi yang akan dibayarkan lebih besar daripada premi dan pendapatan lain yang diterima, sehingga terbentuk cadangan. Cadangan yang dicatat perusahaan itu sebenarnya adalah kewajiban atau liabilitas. Oke, kemudian kalau hasilnya negatif, itu hasilnya negatif apa? Artinya premi dan pendapatan lain yang diterima itu lebih besar daripada manfaat asuransi yang dibayarkan, sehingga perusahaan tidak perlu membentuk cadangan atau cadangannya nol. Ya. Pada POJK itu mengharuskan perusahaan untuk membentuk cadangan preminya itu di floor ke nol. Jadi tidak diizinkan untuk membentuk cadangan premi yang negatif, sorry. Tidak boleh negatif. Karena apa? Cadangan premi negatif artinya kan nanti income buat perusahaan kan. Ya. Nah, kenapa produk itu bisa terjadi hasilnya itu negatif? Karena bisa dibilang produk itu profitable, produk itu cukup mahal, ya cukup mahal sehingga memberikan profit yang cukup besar bagi perusahaan, sehingga tidak perlu dibentuk cadangan. Gitu. Oke. Nah, ini di sini dilihat apakah negatif reserve diperbolehkan, ya, yang di box yang warna kuning, ya. Di sisi kanan kita lihat itu tidak boleh sebenarnya. Kita tidak boleh membentuk cadangan premi negatif khususnya untuk laporan yang dibukukan untuk OJK ya, karena OJK sudah mengatur
nilai cadangan premi itu tidak boleh negatif, minimal 0 ya. Tapi kita boleh membentuk cadangan premi untuk perhitungan BEL, Best Estimate Liability. BEL itu Best Estimate Liabilities ya. BEL ini biasanya tidak dilaporkan oleh perusahaan asuransi jiwa ke OJK atau di laporan audit itu tidak dilaporkan. Maaf, ini hanya beberapa perusahaan yang mengadop kayak seperti FRS maupun FRS 4 atau FRS kayak Australian GAAP gitu ya, itu menggunakan BEL atau untuk BEL Solvency II itu menggunakan BEL. Sedangkan untuk OJK ini kita tidak diperbolehkan mencatat cadangan premi yang nilainya negatif. Oke. Nah, BEL ini biasanya dipergunakan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk LAT atau liability adequacy testing. Ya, ini diperlukan untuk meyakinkan apakah reserve yang sudah terbentuk ini adequate, cukup. Ya, artinya apa? Artinya reserve yang terbentuk ini harus lebih besar, minimal sama lah ya, tidak boleh lebih rendah daripada BEL. Karena apa? Karena BEL ini kan kita boleh recognize negative reserve, sedangkan yang cadangan premi tidak boleh recognize cadangan negative reserve. Gitu. Oke, sebenarnya ada perbedaan lagi antara cadangan premi itu dari asumsi ya, antara BEL dengan cadangan premi yang kita bukukan di laporan keuangan. Kalau BEL itu hanya menggunakan asumsi best estimate, sedangkan yang buat OJK yang di laporan keuangan, selain asumsi best estimate, harus menggunakan asumsi margin for adverse deviation. Asumsi estimate assumption atau disingkat BEA, ya, ini adalah asumsi dasar yang digunakan pada perhitungan cadangan premi jangka panjang atau cadangan premi GPV. BEA itu adalah asumsi estimasi terbaik, artinya apa? Asumsi ini tidak optimis ataupun tidak konservatif. Jadi benar-benar asumsi estimasi terbaik yang mencerminkan ekspektasi tingkat risiko di masa yang akan datang. Jadi ini adalah long term view ke depan ya, in the future. Kita perspektifnya ini long term view, gitu ya. Nah, best estimate ini terdiri dari asumsi non-ekonomik, bisa berupa asumsi mortalitas, asumsi kematian, asumsi morbidita, asumsi lapse, asumsi biaya. Dan economic assumption ini adalah semua asumsi yang terkait dengan kondisi ekonomi di market, contohnya inflasi. Ya. Oke, bagaimana cara menentukan best estimate? Nah, best estimate ini ditentukan berdasarkan hasil company experience tadi. Ya, yaitu hasil pengalaman perusahaan dari kejadian risiko yang dialami atas portofolio perusahaan. Tentunya selain kejadian yang sudah dialami yaitu in the past ya, pengalaman itu kan di masa lampau kan. Actuary yang melakukan experience tadi juga harus mempertimbangkan tren yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kenapa? Karena tujuannya best estimate itu kan untuk proyeksi ke depan, ya kan? That's why di yang box warna biru sebenarnya ini mencerminkan ekspektasi tingkat risiko di masa yang akan datang atau in the long term view. Sehingga selain past experience, kita khususnya untuk tim actuary juga harus mempertimbangkan tren di masa yang terjadi di masa depan. Contohnya apa sih di masa depan? Contohnya nih, kejadian misalnya ya, tingkat mortality. Tingkat mortality itu kan kejadian kematian ya. Kita punya experience di masa lampau ya. Tapi kita juga bisa juga mempertimbangkan ke depannya mortality kita ini gimana sih kondisi di Indonesia, apakah ada improvement? Nah, biasanya tuh ada perusahaan yang mempertimbangkan mortality improvement khususnya untuk produk-produk annuity ya, produk-produk anuitas. Ya, karena ekspektasinya ke depannya kan populasi kita semakin sehat gitu ya, semakin life expectancy-nya lebih bagus, makanya ada mortality improvement gitu. Contoh lainnya, pada saat melakukan experience tadi itu biasanya kan berdasarkan latest experience. Contohnya sekarang di posisi Maret lah, taruhlah sekarang posisi Juni 2020.
kita punya experience yang full year di 2019. Itu udah lengkap 2019 ke belakang kita punya experience. Ya, tapi di posisi sekarang Januari ke Juni kita udah punya experience nih. Nah, di situ Januari ke Juni selain experience 6 bulan, kita juga bisa memproyeksikan sampai dengan Desember 2020 sehingga full year. Nah, disitulah peranan seorang aktuaris dalam melakukan experience tadi. Selain menentukan experience tadi in the past, kita juga harus mempertimbangkan juga tren yang akan terjadi di masa depan. Jadi contohnya kayak tadi, kejadian 6 bulan harus dipertimbangkan, bahkan kita bisa memforecast sampai dengan full year 2020. Even pada saat ini posisi kita di Juni. Misalkan ya, kita melakukan studinya di posisi Juni. MFAD atau margin for adverse deviation, apa ini? Ini adalah asumsi margin ya yang ditambahkan pada best estimate assumption pada perhitungan cadangan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengantisipasi adanya pemburukan resiko. Karena best estimate asumsi itu adalah asumsi estimasi terbaik kan, tidak optimis, tidak konservatif. Nah, pada saat penetapan best estimate assumption, bisa terjadi itu ada deviasi kan. Kita ada deviasi in the future karena experience kita itu dilakukan adalah in the past. Biasanya seorang tim actuary melakukan experience tadi itu biasanya 3 sampai 5 tahun terakhir yang menjadi acuan. Oke, that's why pada perhitungan GPV harus ditentukan juga asumsi MFAD atau margin for adverse deviation atau biasa disebut juga PFAD, provision for adverse deviation. Oke, menurut SEOJK ya, cadangan perusahaan asuransi harus ditambahkan margin pemburukan risiko MFAD ini dengan tingkat kepercayaan 75% confidence level. Ya. Oke, MFAD ini dikenakan atau ditambahkan pada asumsi-asumsi best estimate. Asumsi best estimate claim, mortality dan morbidity, kemudian ditambahkan pada asumsi biaya, dan ditambahkan pada asumsi lapse. Nah, MFAD ini not necessary dia positif ya, dia bisa juga negatif. Jadi bisa sign-nya positif, bisa sign-nya negatif tergantung dari desain dari suatu produk. Jika produk itu lapse supported, that's why itu harus dikurang. Gitu ya. Kalau mortality supported juga sign-nya harus negatif bukan ditambah. Jadi tergantung dari desain produknya. Ilustrasi perhitungan GPV dapat dilihat di sini. Untuk di sini ada line ya, proyeksi penerimaan premi di awal tahun ya. Di awal tahun di sini dibayar kita terima premi di sini dari T0 yaitu pada saat issue polis, kemudian tahun end of year one atau awal tahun kedua terima premi lagi, kemudian di T2 atau awal tahun ketiga ya itu terima premi lagi, ada pembayaran premi lagi, itu adalah renewal premium. Ya, kemudian ini adalah arus penerimaannya. Di satu sisi ada komponen pengeluaran, di T0 pada saat polis itu di-issue, otomatis langsung keluar expense untuk bayar komisi ke sales. Ya, kemudian ada initial expense atau akuisisi expense. Kemudian ada lagi lanjut tahun pertama atau awal tahun kedua, ada biaya renewal expense, dan di sini ada probability kejadian death claims ya atau surrender benefit. Begitu seterusnya. Tahun kedua ada lagi pembayaran renewal expense, dan di sini ada expected death claims, ini ada kejadian claims yang akan terjadi di waktu tersebut maupun surrender benefit jika memang produknya menyediakan manfaat surrender ya. Oke, begitu seterusnya sampai dengan end of coverage period. Untuk premi sekaligus, artinya apa? Premi hanya dibayarkan single premi di muka, ya, satu kali, makanya di sini hanya sekali di T0, premi diterima satu kali. Tapi selama masa asuransi itu ada expense yang harus dikeluarkan ya atas produk tersebut, ada bayar komisi, ada expense, terus itu sampai dengan end of coverage period. Sedangkan preminya hanya diterima satu kali di muka. Ya. Oke.
Oke, untuk produk ini juga termasuk cadangan preminya dengan GPV research.